I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Udiani Safira, NIM 22402069. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama, pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, perbedaan serta hubungan fikih dengan usul fikih. Yang pertama, pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kaidah al-fiqhiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang secara bahasa berarti dasar, asas, atau fondasi. Sedangkan kata al-fiqhiyah itu berarti dari kata fiqh yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amalia yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Kaidah fikih ini memiliki fungsi untuk memudahkan mujtahid mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syarak dan kemaslahatan manusia. Yang selanjutnya, pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau memahami. Sedangkan secara istilah, fikih artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsir. Dengan demikian, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih karena fikih adalah hukum-hukum syara' yang diambil dari proses istidlal, kesimpulan atau istinbat metode, dan nazar analisis dari sumber-sumber pokok berupa Al-Quran dan hadis. Dengan definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat fikih, yaitu yang pertama, fikih adalah ilmu tentang hukum Allah. Yang kedua, di dalam fikih terdapat bahasan mengenai hal-hal yang bersifat amalia fu'iyah. Yang ketiga, pengertian hukum Allah didasarkan dalil tafsiliyah. Yang terakhir, fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan kesimpulan seorang mujtahid. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fiqh. Usul berarti pondasi, akar, pangkal, dan sumber. Sedangkan fiqh berarti pemahaman hukum-hukum syara' yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan dan berhubungan dengan segala tindakan manusia. Jadi usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara'. Perbedaan fikih dan usul fikih. Perbedaannya dapat dilihat dari segi objek ilmu keduanya. Fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan suatu perintah atau hukum. Sedangkan usul fikih merupakan dalil-dalil dan kaidah yang bersifat umum, di mana seorang ahli fikih menelaah tentang bagaimana dalil-dalil sebagian yang dapat diterapkan pada permasalahan atau persoalan khusus. Hubungan fikih dan usul fikih. Hubungannya seperti hubungan ilmu logika dengan filsafat atau ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Fikih lebih mengarah pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih mengarah pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fikih, sedangkan usul fikih merupakan awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fikih. Yang kedua, al-umru bil maqasidiyah, atau tiap perkara tergantung pada niatnya. Yang pertama, pengertian al-umru bil maqasidiyah. Tiap perkara tergantung pada maksudnya. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Bahwa apabila tindakan seseorang meninggalkan hal yang terlarang dilakukan dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syarak, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya tersebut tanpa memperhatikan status larangannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa atau tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala. Yang selanjutnya, dasar dari kaidah al-umur bil maqasidiyah. Dasar dari Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur halim. Yang artinya,
Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Yang kedua dari dasar hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul mu'minu khairum min amalihi. Yang artinya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Yang ketiga, al-yakinu la yuzalu bi al-syak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Pengertian al-yakinu la yuzalu bi al-syak, keyakinan atau al-yakin adalah kepastian akan tetapi tidaknya sesuatu. Sedangkan keraguan al-syak adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat atau zan yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya menurut syarak dihukumi sama seperti keyakinan. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu meningkat menjadi meyakinkan. Jadi semua tindakan harus berlandaskan pada yang diyakini. Dasar dari kaidah al-yakinu la yuzalu bil asyak terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 4. Al-masyaqqatu tajibul al-tasyir. Pengertian al-masyaqqatu tajibul al-tasyir. Al-masyaqqah menurut bahasa yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sementara al-jab asyari berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan al-taysir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik. Bentuk atau tingkatan masyaqqatu tajibul al-tasyir dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-masyaqqah azimah, kesukaran yang sangat berat. Kesukaran yang menimbulkan bencana, seperti kesukaran dalam bentuk ketakutan. Yang kedua, al-masyaqqatu mutawassithah, yaitu kesukaran yang tengah-tengah. Apabila kesukaran yang lebih dekat pada bentuk kesukaran pertama, maka ia mengharuskan pemberian keringanan hukum. Namun jika lebih dekat pada bentuk kedua, maka ia tidak meniscayakan keringanan. Yang ketiga, al-masyaqqatul khafifah, atau kesukaran yang ringan. Kesukaran ringan seperti sedikit rasa sakit pada jari-jari tangan. Yang selanjutnya, 5. Al-dararu yuzalu, atau bahaya harus dihilangkan. Pengertian al-dararu yuzalu. Darar atau kemandaratan secara etimologi berasal dari kata ad-darar, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi menurut para ulama yaitu madzhab Maliki ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedugaan. Jadi, darar adalah kesulitan yang sangat menentukan sebuah ekstensi manusia karena jika tidak diselesaikan maka akan terancam agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan manusia. Sumber hukum kaidahnya dalam surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 6. Al-adatu muhakamah, atau adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum. Pengertian al-adatu muhakamah. Kata al-adat diambil dari masdar al-audu atau al-muwaddah yang artinya berulang-ulang kembali. Sedangkan menurut al-haidar adalah sesuatu yang menetapkan di dalam hati, dan berulang-ulang sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat. Sedangkan al-muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya ada juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutuskan persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Dalam pengertian dan substansinya sama, terdapat istilah lain al-ada yaitu al-urf, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia. Sedangkan secara istilah, al-urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya, di perbuatannya sampai hal tersebut menjadi kebiasaan dan berlaku umum. Sedangkan dasar-dasar kaidahnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wala yahilu lahunna ayyakumna ma khalaqallahu fi arhamihinna inna kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithla alladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim, yang artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. High fucking